yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya tidak mengulangi apa yang disampaikan oleh penyaksi pertama dari 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27 tentang rentetan cerita apa yang dilakukan oleh Daud. Sangat jelas sekali. Saya ingin membawa Bapak Ibu memaknai nas ini bagi kehidupan kita. Namun sebelumnya saya sedikit menguraikan tentang apa yang disampaikan oleh penyaksi pertama, Penatua Ibu Ruth Siram, mengenai Hari Perempuan. Sebelum perempuan, SPPER, dulu dikatakan SPW, Seksi Pelayanan Wanita. Nah, kenapa wanita diubah ke perempuan padahal sama? Ternyata setelah ada pengkajian etimologi, ya, asal kata, wanita itu berasal dari kata wanito ditoto. Nah, ditoto, ditata artinya siapa yang menata perempuan? Dalam hal ini laki-laki. Jadi itu kurang bagus, sehingga diganti lagi setelah pengkajian tadi menjadi perempuan. Perempuan itu perempuan, wanita yang diempukkan, sehingga berubahlah menjadi seksi pelayanan perempuan. Nah, itu kenapa bukan lagi wanita yang ditoto, yang ditata oleh laki-laki, tetapi perempuan yang diempukkan. Nah, itu sejarahnya. Kemudian ada pernyataan bahwa wanita itu lemah. Sebenarnya yang menyatakan wanita itu lemah adalah pikiran. Bisa pikiran laki-laki, bisa juga perempuan itu sendiri yang mengatakan kami adalah kaum yang lemah, yang harus dilindungi dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan bias gender. Ya, bias gender. Sebenarnya wanita atau perempuan bukanlah makhluk yang lemah. Saya pribadi sangat mengagungkan perempuan, karena perempuan saya ada hari ini. Baik, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, yang mengerikan lagi dikatakan wanita adalah racun dunia. Apa memang benar wanita itu racun dunia? Sebenarnya yang membuat mengatakan wanita racun dunia itu kembali kepada pernyataan saya tadi, pikiran laki-laki itu sendiri. Nah, kembali kepada teks. Daud tidak salah sebenarnya kalau memandang sebuah keindahan. Tidak salah kalau ia suka memandang perempuan. Yang salah itu adalah ketika memandang, mengingini dan menafsuinya, lalu mengambil. Kan begitu cerita dalam nas ini. Dia melihat, mengingini, menafsui, lalu mengambilnya. Dari mata turun ke hati. Ya, lalu ada keinginan menafsui. Perempuan adalah teman hidup, bukan untuk dinafsui. Nah, konteks nas ini melihat, mengingini, menafsui, mengambil. Nah, itu alurnya, sehingga Daud melakukan apa yang tidak benar atau dosa di hadapan Tuhan. Sebenarnya perempuan diciptakan begitu cantik, begitu anggun. Itu adalah karya Tuhan yang memang patut untuk dilihat, patut untuk dinikmati keindahannya sampai di situ, bukan untuk dinafsui. Benar kan Pak Neto? Ada Pak Neto ya? Karya Tuhan harus dinikmati, itu keindahan, disyukuri. Tetapi stop sampai di situ, jangan dinafsui. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kembali kepada nas ini. Saya ingin memaknai nas ini kepada kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, siapakah di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Di sini nas ini kan Daud melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan, melakukan perbuatan dosa. Lalu pertanyaannya bagi kita, siapakah kita yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa? Saya pikir semua manusia berdosa kecuali satu orang yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Semua berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Nah, kalau semua berdosa, supaya masuk surga tidak lain adalah bertobat. Nah, lalu saya ingin menguraikan kepada kita, apa itu bertobat sejati?
Petobat sejati itu ditandai oleh 3 hal Bapak Ibu. Dan ini yang ketiga, ini yang sangat penting. Yang pertama, petobat sejati logika sadar. Artinya pikiran sadar. Sadar bahwa saya ini adalah manusia berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa kecuali Yesus. Sadar, logika kita sadar bahwa kita adalah manusia berdosa. Kita adalah manusia yang lemah. Perlu tuntunan Tuhan. Perlu hidup di dalam terang Kristus. Nah, jadi kalau kita mau sederhanakan, logika sadar. Yang kedua, petobat sejati ditandai, kalau tadi logika menunjuk kepada otak atau pikiran, lalu hati. Hati sedih. Nah, kalau orang petobat sejati, hati itu harus bersedih. Melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, melakukan dosa di hadapan Tuhan, harus sedih hati ini. Jangan bangga dengan perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, jadi 2 ya, logika sadar, hati sedih. Dan yang ketiga, petobat sejati ini yang sangat penting bagi kita. Kaki. Kaki harus melangkah mendekat kepada Tuhan. Selain logika sadar, hati sedih, ditindaklanjuti, kaki ini harus melangkah mendekat kepada Tuhan. Nah, ini yang penting sekali Bapak Ibu, bahwa tugas dan tanggung jawab kita adalah bagaimana kita membawa anak-anak kita, keluarga kita selalu melangkah mendekat kepada Tuhan. Karena bertobat itu artinya berbalik menghadap Tuhan. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9 dikatakan, Kejadian 3 ayat 9, Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa, di mana engkau? Artinya Tuhan mencari orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak mau umat ciptaannya binasa. Tidak mau umat ciptaannya hilang dari hadapan Tuhan. Seperti, anggaplah kalau ini biskuit, kue, saya lemparkan jatuh begitu. Pertanyaannya, apakah biskuit itu yang mencari saya? Atau saya yang mencari biskuit itu? Pasti saya yang mencari biskuit ini, lalu saya ambil. Tuhan menciptakan manusia. Manusia terjatuh ke dalam dosa, tetapi dia tidak menginginkan manusia ini hilang. Dia mencari manusia itu melalui Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan karena kita punya Allah yang tidak membiarkan kita kehilangan dan binasa. Tuhan mencari kita. Kalau Tuhan tidak perlu dicari, Tuhan tidak pernah hilang. Ya, Tuhan mencari kita. Seperti biskuit tadi. Saya yang pemilik biskuit mencari biskuit, bukan biskuit mencari saya. Tetapi kalau demikian, dalam pertemuan kemarin penatua dan diakon, karena pernyataannya seperti itu, ada juga yang protes. Lalu apa? Katanya di Amos 5 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Tadi dikatakan, ibu mengatakan jangan mencari Tuhan karena Tuhan tidak hilang. Dalam Amos pasal 5 ayat yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Nah, benar. Dalam nas itu, nabi-nabi selalu mengingatkan kepada orang-orang Israel, karena orang-orang Israel hidupnya tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan Baal, dewa-dewa. Nah, karena itu nabi-nabi mengingatkan, cari Tuhan, jangan mencari Baal. Kalau di masa kekinian, kita ingatkan kepada anak-anak kita, cari Tuhan di pagi hari, melewati doa, jangan cari HP dulu. Nah, karena memang sekarang ini anak-anak kita pagi-pagi itu pasti HP yang dicari. Betul Bu ya? Pasti HP yang dicari. Nah, sekarang berkaitan dengan petobat sejati tadi, logika sadar, hati sedih, kaki harus melangkah kepada Tuhan. Berarti bagaimana kita mengajak anak-anak kita untuk kumpul sejenak, berdoa bersama. Nah, itu sebagai wujud bahwa kita mengandalkan Tuhan, membawa anak-anak kita menghadap Tuhan. Kalau itu sudah tertanam menjadi habit di dalam keluarga kita, menjadi kebiasaan, 1 ton pun narkoba di luar sana, kita tidak akan gentar.
Karena kita sudah kuat. Karena kita sudah bertumbuh di dalam kebenaran firman-Nya. Saya sekali lagi mengatakan dan terus mengatakan bahwa tujuan ibadah kita, baik ibadah seperti ini ataupun ibadah syukur, ibadah di gereja, goalnya tidak lain adalah supaya kita menjadi orang Kristen bertumbuh, berakar kuat, berbuah. Tidak hanya bertumbuh, berakar di dalam Kristus, tetapi berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kalau sudah kita berakar, bertumbuh, berbuah, apapun goda dan rayu dari dunia ini, kita tidak akan goyah. Daud itu bukan kurang iman. Imannya sangat kuat. Tetapi semakin kuat imannya, semakin hebat dia, semakin hebat pula tantangannya. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kembali sedikit kepada Daud. Setiap pergantian tahun raja berperang. Tetapi Daud tidak. Enak-enakan dia di Yerusalem. Apa pesannya untuk kita? Daud berada dalam zona yang nyaman, tidak mau keluar. Nah, ketika kita berada di dalam zona yang nyaman, enggan keluar, melangkah dari zona yang nyaman, itu adalah awal daripada kemunduran kita. Baik kemunduran iman ataupun kemunduran di dalam kehidupan di dunia ini. Jadi ketika kita ada dalam zona aman, beranilah melangkah keluar dari zona aman itu untuk menjadi lebih berkualitas lagi. Tuhan memberkati kita melewati kebenaran firman ini. Amin.